Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Hazizah, BP 2015. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang musyarakah. Yang pertama yaitu tentang apa itu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Definisi ini terdapat di dalam PSAK 106. Nah, selanjutnya itu tentang jenis musyarakah. Jenis musyarakah dibagi atas 3, yaitu yang pertama jenis musyarakah berdasarkan apa yang dikerjasamakan. Di jenis musyarakah ini terdapat 2 macam, yaitu musyarakah yang pertama, musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Musyarakah ini adalah persekutuan 2 orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua, musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah ini adalah akad kerjasama 2 orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Yang kedua yaitu jenis musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Di dalam jenis musyarakah ini terdapat 4 jenis musyarakah. Yang pertama, musyarakah inan, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan yang bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah inan bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep musyarakah inan. Yang kedua yaitu musyarakah abdan atau syirkah usaha, yaitu kerjasama antara 2 pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik atau sesama tukang jahit atau sesama akuntan atau konsultan. Yang ketiga, musyarakah wujuh adalah kerjasama 2 pihak atau lebih dengan cara mereka membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Yang keempat yaitu musyarakah mufawadah adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan hutang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada musyarakah inan. Jenis musyarakah yang ketiga yaitu jenis musyarakah berdasarkan perubahan porsi dana para mitra. Di jenis musyarakah ini terdapat dua jenis musyarakah, yaitu musyarakah permanen. Yang pertama yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua yaitu musyarakah menurun atau bisa disebut dengan musyarakah mutanakisha, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Rukun transaksi musyarakah. Ada beberapa rukun transaksi musyarakah. Yang pertama, 2 pihak transaktor, yakni bank dan nasabah. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Pengawasan syariah transaksi musyarakah.
Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak bank kepada nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan baik pihak dalam perjanjian investasi musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional yang telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Yang keenam, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan kegiatan syariah. Baiklah, kita masuk ke dalam teknis perhitungan dan penjumlahan transaksi musyarakah. Seperti yang ada soal di PPT. Apabila ditanya saat akad disepakati, maka bank membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan mendebit rekening untuk biaya administrasi. Dan jurnalnya didebitkan pos lawan komitmen administratif pembiayaan dan dikreditkan kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebanyak 60 juta dan debitkan kas atau rekening nasabah dari Bu Nasibah dan kreditkan pendapatan administrasi sebanyak 600.000. Jika ditanya saat penyerahan pembiayaan musyarakah, dalam kasus Bu Nasibah pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar 35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Maka, jurnalnya di tanggal 12 Februari adalah didebitkan pembiayaan musyarakah dan dikreditkan kas atau rekening nasabah sebanyak 35 juta. Dan didebitkan kewajiban komitmen administratif pembiayaan dan kreditkan pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebanyak 35 juta. Jika ditanya saat penyerahan pembiayaan musyarakah tahap kedua, maka di tanggal 2 Maret didebitkan pembiayaan musyarakah dan dikreditkan kas atau rekening nasabah sebanyak 25 juta dan debitkan kewajiban komitmen administratif pembiayaan, kreditkan pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 25 juta. Jika ditanya saat penerimaan bagi hasil bagian bank, jadi berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 20 sekian dan 2 Agustus 20 sekian. Jadi pada periode masa panen pertama itu terdapat jumlah laba bruto sebesar 14 juta rupiah dengan porsi bank 25%, jika dipecahkan dalam rupiah itu 3.500.000 rupiah dan tanggal pembayaran bagi hasilnya tanggal 2 Mei. Begitu juga dengan masa panen 2. Masa panen 2 jumlah laba brutonya sebesar 16 juta rupiah dengan porsi bank 25% yang 4 juta rupiah dan tanggal pembayaran bagi hasilnya tanggal 12 Agustus. Jadi, dari transaksi di atas itu dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk. Masa panen 1, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Sedangkan masa panen 2, itu penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Contoh dari penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil itu untuk pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama, Bu Nasibah langsung membayar bagi hasil untuk Bank Syariah pada tanggal 2 Mei sebesar 3.500.000. Jadi jurnal penerimaannya adalah didebitkan kas atau rekening nasabah dan dikreditkan pendapatan bagi hasil masyarakat sebesar 3.500.000. Sedangkan penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil pada tanggal 2 Agustus itu didebitkan piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta, kreditkan pendapatan bagi hasil musyarakah akrual 4 juta. Dan di tanggal 12 Agustus jurnalnya adalah debitkan kas atau rekening nasabah dan dikreditkan piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta. Kemudian debitkan pendapatan bagi hasil musyarakah akrual
dan kreditkan pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta. Jika akadnya berakhir, maka ada dua alternatif. Alternatif pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Seperti contohnya, pada tanggal 2 Agustus 20 sekian, saat jatuh tempo, Bu Nasibah melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Maka jurnal transaksinya adalah pada tanggal 2 Agustus itu didebitkan kas atau rekening nasabah dan dikreditkan pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Sedangkan alternatif kedua yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan, pada Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah didebitkan piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo dan kreditkan pembiayaan masyarakat sebesar 60 juta. Jika di kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo, maka jurnalnya adalah didebitkan kas atau rekening nasabah sebesar 60 juta dan kreditkan piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo 60 juta. Baiklah, kita masuk ke dalam variasi transaksi pembiayaan masyarakat dengan aset non-kas. Itu yang pertama, dan nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Jika pembayaran pada nasabah Bu Nasibah pada tanggal 12 Februari 20 sekian dilakukan dalam bentuk aset non-kas, di mana nilai wajar aset tersebut adalah 35 juta rupiah, sedangkan nilai bukunya adalah 34.100.000 rupiah dengan harga perolehan 34.500.000 rupiah dan akumulasi penyesuaian 400.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 12 Februari didebitkan pembiayaan masyarakat 35 juta rupiah dan didebitkan akumulasi penyusutannya 400 juta. Sedangkan dikreditkan aset non-kas 34.500.000 rupiah dan kreditkan keuntungan tangguhannya 900.000 rupiah. Jika masa akad adalah 6 bulan, maka bank akan melakukan amortisasi selama waktu tersebut setiap bulannya dengan jurnal sebagai berikut, dan dengan didebitkan keuntungan tangguhannya dan dikreditkan keuntungannya sebesar 150.000 rupiah. Kita masuk ke nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Misalnya, dalam contoh kasus di atas, nilai wajar aset non-kas adalah 33.200.000 rupiah. Maka terdapat kerugian sebesar 900.000 yang harus diakui. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 12 Februari didebitkan pembiayaan masyarakat 33.200.000 rupiah, akumulasi penyusutan 400.000 dan kerugiannya 900.000 rupiah, dan kreditkan aset non-kasnya sebesar 34.500.000 rupiah. Selanjutnya itu ada pelunasan pembiayaan masyarakat secara bertahap. Misalkan pada kasus Bu Nasibah di atas disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei hingga Agustus, yaitu selama 4 bulan. Dengan contoh soal seperti ini, maka kita cari jadwal pengembaliannya itu tanggal 2 Mei dengan pokok yang dikembalikan itu sebesar 15 juta rupiah dan tanggal pembayarannya tanggal 2 Mei. Begitupun seterusnya sebanyak 15 juta rupiah. Sedangkan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat pengembalian pokok adalah didebitkan kas atau rekening nasabah dan kreditkan pembiayaan masyarakat sebesar 15 juta rupiah. Dan yang terakhir itu ada rugi usaha masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat permanen pada tanggal 2 Agustus, Bu Nasibah melaporkan kerugian sebesar 1 juta. Maka kerugian tersebut juga diakui sesuai porsi bank. Maka kita carilah porsi tanggungan banknya dengan rumusnya investasi bank dibagi total pembiayaan masyarakat dan dikali 1 juta. Maka dicari investasi banknya 60 juta dibagi 80 juta dikalikan 1 juta sehingga dapat hasilnya 750.000 rupiah. Maka kita masukkan ke dalam jurnal, didebitkan beban kerugian masyarakat dan kreditkan cadangan kerugian pembayaran masyarakat sebesar 750.000 rupiah. Kerugian ini akan mengurangi pengembalian modal pada akhir periode. Maka kita masukkan ke dalam jurnalnya, didebitkan kas dan cadangan kerugian masyarakat sebesar 59.250.000 dan 750.000 dan kreditkan pembiayaan masyarakat sebesar 60 juta. Penyajian transaksi musyarakah. Menurut PAPSI 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan musyarakah disajikan sebagai berikut. 1. Pembiayaan musyarakah
disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank, tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif, disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. 2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. 3. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pembiayaan musyarakah. Pengungkapan transaksi musyarakah. 1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah atau mitra pasif, dan mitra aktif. Atau jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah. 2. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. 3. Jumlah dan presentasi pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. 4. Jumlah dan presentasi pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. 5. Kebijakan manajemen dalam melaksanakan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah. 6. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. 7. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah. 8. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku.